Saudara, ini pesan Tuhan. Hari itu ada yang namanya Filipus, dan dia mengalami percepatan. Dia dilarikan Roh Kudus. Saudara, dan hari-hari ini saudara dan saya tidak punya banyak waktu. Saudara, Musa punya 80 tahun buat dibentuk dan buat menyelesaikan. Saudara, Joshua punya 40 tahun buat menaklukkan Kanaan. Saudara, saya Mahanaim ada sampai hari ini saudara 25 tahun. Saya percaya Bu Nani, Pak Hadi lebih lama lagi. Tapi saya mau berkata buat banyak dari saudara, kita cuma punya waktu mungkin paling banyak 7 tahun untuk menggenapkan semua destiny kita. Saudara, setiap saudara, terutama anak muda, saudara ada destiny yang harus saudara selesaikan. Ada puncak lawatan yang harus saudara pegang, harus saudara selesaikan dan genapkan, karena engkau adalah generasi penuntas. Dan saya berkata, engkau cuma punya waktu 7 tahun dari sekarang. Mungkin Tuhan mau bawa engkau lebih besar daripada apa yang saudara lihat. Mungkin Tuhan mau bawa saudara menjadi penginjil di jalan-jalan. Saudara mungkin sudah lihat film Yesus Revelation, dan mungkin Tuhan mau pakai saudara untuk jadi penginjil jalanan seperti mereka. Saya tidak tahu. Saudara mungkin dibawa untuk jadi pengusaha paling kaya se-Indonesia, untuk mendanai lawatan. Tapi saudara cuma punya waktu yang sangat singkat. Dan hari ini saya mau berkata bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Yang pertama, saudara harus minta Tuhan. Saudara ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26, maka berkatalah Tuhan, bangun, berangkat menuju jalan yang turun ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, untuk masuk percepatan, saudara harus dengarkan Tuhan. Tetapi saudara juga harus berani turun, melewati masa sendiri dengan Tuhan. Karena setiap orang punya destiny yang berbeda. Dan saudara tidak bisa ikut-ikutan, bareng-bareng dan ombyoan. Bisa ngerti? Saudara, kalau saudara bilang begini, pokoknya saya mau bareng-bareng, tidak selesai bagianmu. Kalau saudara bilang doa sih mau, kalau bareng, kalau sendirian ngantuk, tidak selesai. Kalau saudara tidak mau dibentuk di jalan yang sendiri, kalau saudara tidak mengerjakan turun, dan saudara mungkin Tuhan bilang mulai doakan orang-orang di rumah sakit, mulai doakan setiap orang di jalanan, engkau tidak selesai. Saudara, saya berdiri sampai hari ini salah satunya karena Tuhan bilang tinggalkan Indonesia dan jalan sendiri di Belanda. Tuhan bilang aku minta, saudara ini belum berangkat, umur 17. Tuhan bilang gini, aku minta lebih dari 5 negara kamu buat persekutuan. Tuhan bilang aku minta di negara yang aku akan bawa, engkau mencairkan kesuaman, engkau menyalakan api lawatan, engkau berdiri untuk bangsa itu. Karena biar bagaimana Injil dibawa dari Belanda masuk ke Indonesia. Kalau saya tidak pernah lewati jalan sunyi itu, saya tidak pernah lewati ketika sendiri jam 4 pagi jalan untuk doling dan doa, saudara, dan hari itu belum ada persekutuan di sana, maka saya tidak akan melihat bagaimana Tuhan bilang selesai nak tugasmu di Belanda dan mulai bangun di Bekasi. Saudara, jangan pernah berpikir saya di Bekasi mulai dengan banyak orang. Ini jalan yang sunyi. Hari itu dengan hamil, saudara, saya doa keliling every day. Saudara, jalan yang sunyi. Dan saya berharap setiap saudara berani lewati jalan yang sunyi. Saudara, kita lanjutkan. Lalu kata Roh kepada Filipus, saudara, bergaul dengan Roh Kudus itu harus deep and deep and deep and deep. Saudara, kita nggak pernah bisa berhenti untuk mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, Benny Hinn selalu berkata, selamat pagi Roh Kudus, take over, take over.
take over hidupku. Saudara Catherine Kuhlman bahkan berkata, bunuh lagi egoku, mauku, caraku, supaya engkau bebas bergerak, Roh Kudus. Dan saya berdoa buat setiap saudara, kalau saudara tidak berani untuk deeper and deeper, kalau saudara tidak berani lebih ekstrim, lebih menyatu, seperti tadi Bu Nani bilang, di blend, lebih berani manuver walaupun itu tidak masuk akal, maka saudara tidak akan sanggup menyelesaikan. Karena apa? Cara lama sudah dibaca iblis. Saudara butuh cara baru. Saudara, kita teruskan. Dasarnya pengorbanan Yesus. Nas itu berkata, seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Saudara, cara percepatan tetap dasarnya Yesus. Saudara, kalau saudara tidak mau dibawa ke pembantaian ego, tidak selesai nak. Tidak selesai. Saudara, ada banyak orang berpikir, saudara, seperti yang tadi dikatakan Pak Hadi, bahwa yang penting gerak jalan di depan. Saya mau berkata, yang di dalam ini loh perlu diobrak-abrik dulu sama Tuhan, perlu dipotong. Saudara, persembahan yang kelihatan, saudara, itu di pelataran, tetapi yang tidak kelihatan itu di dalam ruang Maha Kudus. Saudara, dan seringkali meletakkan ego, meletakkan apa yang kita tidak suka. Saudara, untuk seorang pemimpin minta maaf, untuk seorang pemimpin saudara bayar dengan air mata mendoakan anak-anak buahnya. Saudara bangun pagi-pagi dan sungguh-sungguh nelongsor berkata, Tuhan, kalau engkau tidak bayar dan ampuni Mahanaim, aku tahu terlalu banyak pencurian, perzinahan, apapun. Saudara, pada waktu Pak Paul hidup, dia suka guyon begini, kalau saya masuk Mahanaim bagaimana? Saya beresin tuh semua peraturan, semua sistem, supaya tidak kacau. Saudara, supaya tidak ada pembuangan. Saudara, pada waktu beliau meninggal, saya itu ke saudara kantornya, dan kantornya bilang begini, Bu, pada waktu pandemik sebenarnya kami diambang daripada macet total. Tapi Pak Paul berkata, terus tidak ada yang boleh dipotong gaji, tidak ada yang boleh dihentikan, tidak ada yang boleh dikurangi. Dan dia bilang, biarkan saya membereskan semuanya. Dan dia bilang, kami gak tahu cara beliau membereskan, tetapi dalam 1 bulan dia bisa potong ongkos produksi dengan hasil yang sama 10 miliar per bulan. Dan dia bilang, Bu, Bapak itu benar-benar menyelamatkan again and again sebuah perusahaan. Saudara, dan Pak Paul berkali-kali berkata kepada saya, boleh nggak saya beresin Mahanaim? Saya cuma guyon, kamu masuk Mahanaim, kamu beresin dengan standarmu, Mahanaim habis sepi, hilang lenyap. Saudara, kalau saudara jadi anak buah Pak Paul, saudara, dia telepon 3 kali ringtone, kring, saudara tidak angkat, saudara kena SP. Mahanaim, saudara sampai teriak gini, datang, kumpul, terlambat 1 jam. Saudara, 1 sampah saja, saudara, di bagian produksi, saudara, itu bisa menghancurkan semua produksi kaca, dan kerugiannya bisa 2 miliar. Saya teriak di Mahanaim 25 tahun buat berkata, tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada sampah. Sudah tanya, Mahanaim tidak ada sampah, tetap banyak sampah. Tapi saya mau berkata, saudara, itu bagian saya lah. Bagian saya tetap nangis the longsor, bagian saya tetap ngomel, bagian saya tetap teriak, ampuni Tuhan, ampuni.
Saudara, kadang-kadang suara di bawah. Aduh, kalau saudara tahu ya, saudara Mahanaim itu, saudara jangan pernah berpikir gini ya, orang ditolong akan berterima kasih. 20% orang di Mahanaim, maaf ya, saya nggak cerita tempat lain, ditolong malah ngomongin. Saudara, kalau nggak ditolong lebih lagi nusuk. Saudara, kalau ada yang naik, saudara difitnah, apa nggak bagus, saudara? Kalau ada yang di bawah, diinjak, bagus kan? Saudara ya, kalau ada yang, saudara ya, pemimpin-pemimpin yang setia nggak dianggap. Saudara yang sabar kayak Pak Luki, yang setiap hari loh sampai hari ini kerjanya ngambilin sampah dan doling, dibilangnya apa? Kurang power. Tapi kalau yang galak kayak Ibu Ruth yang bilang ini, turut nak? Kalau enggak turut, saya gampar kamu. Katanya apa? Preman, laporkan polisi. Itu Mahanaim. Dan kalau saudara berkata, apakah saya bisa teriak dan bisa membereskan? No. 25 tahun kerja saya apa? Delongsor. Kerja saya cuma berkata, Tuhan, ampuni. Ampuni. Kerja saya cuma, saudara, megangin yang satu, ngomel. Tetap ngomel, jalan terus. Saya gak mau jadi Eli. Saudara, Eli ditolak Tuhan karena tidak berani marah dengan anak-anaknya. Jadi saya bilang selalu sama Mahanaim, jangan pernah harapkan saya berhenti marah. Seumur hidup saya akan marah sama saudara, ngomel terus sampai saudara sempurna. Saya berkata, tapi saya juga seumur hidup akan tetap berdoa seperti Samuel berkata, berdosalah aku kalau aku berhenti mendoakan kalian. Apakah saya tidak akan mendoakan kota-kota lain every day? Apakah saya tidak ngomel dan saya nggak tahu betapa bencinya kota-kota lain sama saya? Tahu. Tapi itu bagian dari ego. Bahkan anak-anak saya, Bevis itu ya, kalau dapat perintah dari saya bilang, itu kan Mahanaim, itu kan Mami. Walaupun di depannya bilang iya. Apa tahu? Saya tahu. Tahu. AL, saya tahu itu anak-anak saya loh. I know. Tapi itulah bagian dari ego. Dan saya bilang, Tuhan, kehormatan kalau aku boleh menggendong everyday, menerima makian everyday, walaupun itu di dalam hati dan itu terdengar jelas. Saya mau berdoa buat saudara. Ini bagian yang kalau saudara mau diangkat, tidak pernah saudara ada jalan yang mudah. Yang ada adalah jalan kehambaan. Jadi tenang. Saudara, berapa kali saudara, contohnya itu retret Januari. Saudara mau tahu hari itu ada berapa di tabungan saya? 10 juta. Dan kalau saudara bilang itu pertama kali, no. Hampir 25 tahun itu yang saya alami. Tapi untuk tetap tinggal. Dan saya gak bisa kayak saudara ya, iman minta-minta, iman saudara ya. Saya mau minta kemana? Kalau saudara semuanya, saudara mau tahu gak, sehari saya itu bisa terima SMS mungkin lebih dari 20 minta uang sama saya. Tapi minta uangnya itu lumayan lah ya, 200.000, 1 juta. Lah saya ini mau minta kemana? Karena saya butuhnya berapa? Sehari bisa 800 juta, se-M. Saya mau minta ke siapa kecuali ke Tuhan. Dan kalau saudara tidak bisa tenang dalam menghadapi apapun, kalau saudara tidak bisa berharap ke Tuhan,
Kalau saudara tidak bisa benar-benar dengar suara Tuhan bahkan di tengah tekanan, maka saudara tidak akan pernah bisa melewati percepatan. Saudara salah satu orang yang sangat melewati percepatan, bahkan lebih daripada kecepatan. Saudara, suara adalah pesawat tempur yang Tuhan suruh kita buat. Dan saudara, ini ujian dan latihan semua yang mau naik pesawat tempur. Ini istilah saya ya, itu istilahnya Tom Cruise yang ada di saudara ya, film saudara Maverick. Dia bilang begini, kalau engkau belum menghadapi gajah duduk di dadamu dan engkau sudah tidak bisa nafas, tapi engkau harus tetap berfungsi, tetap tenang, tetap menjalankan tugas, maka engkau belum bisa jadi pilot. Hari ini saya mau berkata, kalau engkau mau jadi pemimpin, saudara, biasakan walau gajah duduk di dadamu, kau sudah tidak bisa bernafas, biarlah engkau tetap berfungsi. Saudara, kalau saudara mau tanya, Bu, berapa kali saya menghadapi itu? Berkali-kali, tidak kehitung. Waktu Pak Yusak kecelakaan dan Evi meninggal, saudara mau tahu, saya 24 jam dimaki orang. Orang berkata begini, helikopter sudah datang, bagaimana mungkin kamu anak gila tidak membiarkan papahmu dibawa ke Singapura? Hari itu Pak Yusak ngomong sama saya, kamu ambil keputusan, apapun keputusanmu. Dan saya berdoa, saya bilang enggak kemana-mana, tetap di Bandung. Dan saudara pikir semua orang bilang oke? 24 jam saya dimaki semua orang. Dan semua orang bilang begini, kalau Pak Yusak mati, kamu yang bunuh. Saya bilang, iya, saya ambil resiko itu. Kalau saudara tidak bisa tetap dengar suara Tuhan, tetap tenang di saat semua tekanan. Pada waktu Mahanaim mau diserbu, saudara, itu jam 10 malam, 1000 orang jalan menyerbu Mahanaim. Dan cuma saya yang tahu. Saya bahkan berkata pada semua orang, gak usah kasih tahu, saya yang urusan, saya yang hadapi, saya yang tanggung jawab sama Tuhan. Saya berdoa, satu kali setiap kalian akan berhadapan dengan semua tekanan. Kalian akan berhadapan dengan Goliatmu. Kalian akan berhadapan dengan serbuan daripada raja-raja seperti yang dihadapi oleh Joshua. Dan hari itu biarkan Tuhan dan kita beracara. Jadilah tenang. Saudara, yang selanjutnya, saudara, dia lihat, saudara ya, namanya air coberan, ya saudara, dan dia bilang begitu, ada airnya, itu bukan sungai, saudara, dan dia bilang, ayo baptis. Saudara, banyak orang mungkin berkata, tunggu tepat waktunya, tunggu enak suasananya, tunggu ada musik. Tapi di depan, saudara harus menuntaskan tugas dengan tepat, efektif, dan cepat. Tidak ada waktu lagi, tidak ada penundaan lagi. Saya tahu ribuan dari saudara, bahkan kota-kota, tidak peduli kok Indonesia ini kayak apa, tidak peduli panas global warming, bahwa ada orang yang ingin menghabisi seluruh Asia, sampai seluruh Asia panas dan seluruh Asia gagal panen. Apakah saudara peduli? Apakah saudara masih berdiri deklarasi untuk Indonesia perang? Apakah saudara tahu bahwa kalau tidak ditahan, tahun depan akan cashless? Dan kalau cashless, saudara, semua orang yang tidak suka dengan saudara
itu seketika uang saudara tinggal pencet, hilang. Saya punya teman 24M, hanya satu kata tuduhan korupsi, 24M-nya hilang. Tahukah saudara, kalau tidak ditahan 2024 itu terjadi? Apakah saudara peduli? Kenapa saya ngos-ngosan dan berkata Bahtera bangkit? Kita tidak punya waktu banyak. Ini harus tepat, efektif, dan cepat. Semua menantikan bangkitnya anak-anak Tuhan, bangkitnya pahlawan-pahlawan, bangkitnya Joshua yang berkata stop matahari, dan kita akan berkata stop semua rencana iblis. Saudara, dan terakhir, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya. Dia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Roh Tuhan akan melakukan dan membuat kita, saudara, melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi jangan hidup dan cara lama. Tapi ini waktunya dengan Roh Tuhan, digerakkan oleh Roh, oleh kuasa Roh Kudus, menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Tuhan akan membuat kita beyond human. Saudara, tidak ada manusia bisa menghentikan bulan, tidak ada manusia bisa mendatangkan api, tidak ada manusia yang bisa mempercepat waktu. Tapi saudara kan bisa. Saudara kan bisa melakukan lebih dari apa yang saudara pernah pikirkan. Saudara tiba-tiba punya cara untuk bisnis dengan cepat. Saudara tiba-tiba punya cara untuk membawa lautan manusia. Sekali lagi, bukan karena kita, karena menyatu dengan Roh Kudus, beyond human. Dan ayatnya terus berkumandang di telinga saya, sangat rindu. Tuhan sangat rindu, alam sangat menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Anak-anak Tuhan dinyatakan. Saudara, setiap kali mari saya berdoa saudara menangkap. Tuhan itu senang banget demonstrasi. Saudara, kemarin saya di Rote, ini cuma soal kecil sih. Saudara, dan semua orang bilang gini, panasnya mengerikan. Jadi ibu harus bawa baju ganti supaya berkali-kali ganti karena panasnya mengerikan. Saudara, tiba-tiba tidak tahu bagaimana saya tuh iseng sama Tuhan. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya gak suka panas. Bolehkah saya minta, saudara, saya nyebut saudara ya, sekitar 25 derajat Celcius. Saudara, Rote itu kan sudah panas ya. Jadi harusnya mintanya itu kan 37 atau 35 atau 30. Saudara ya, saya minta 25. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan mengedipkan mata. Dan dia bilang, kita pacaran di Rote. Saudara, dan saya tahu artinya Tuhan bilang yes. Saudara, dan waktu saya KKR di sana dengan 6.000 orang, saudara, itu tiba-tiba Tuhan buat yang ajaib. Semuanya hujan kecuali tempat KKR. Saudara, tempat KKR itu dikelilingi dengan holo, saudara, tapi tengahnya semua bintang, saudara. Romantis banget, saudara, dan suhunya dong 25 derajat Celcius. Wow, itu terasa di Amerika. Pokoknya nyaman banget lah, saudara. Enak tenan, saudara. Saudara, dan saya bilang gini, Tuhan, cuma Engkau yang bisa pacaran ala begini. Ya, saudara, kalau orang ngasih saya bunga, saya berterima kasih. Tapi maaf ya, kalau Tuhan pacaran sama saya, mainnya apa? Semesta, saudara. Mainnya semesta, saudara ya. Itu sudah kayak orang Disney, saudara ya. Di tengah bintang semua, pinggirnya holo, saudara, dan semua hujan di tengah.
saudara anginnya enak tenan. Saudara tambah lawatan sampai orang tuh bergeletak saudara ya, di rumput-rumput, di jalan-jalan, semuanya saudara terima baptisan Roh Kudus dan pelepasan. Saya cuma senyum, saya bilang ini benar-benar bukan saya, itu cuma Allah Tuhan ngajak pacaran dengan saya. Saya berdoa setiap saudara tidak cuma dengar, tapi engkau akan ngalami bahwa Tuhan sedang mau berkata beyond human, beyond human. Ini waktunya, tidak ada penundaan lagi. Roh Tuhan akan melarikan kita hingga kita glorious finish dalam waktu yang singkat. Setiap kita glorious finishnya berbeda. Jangan pernah berkata, ya kalau Pak Agung sudah selesai maka kita sudah selesai. No. Every pelayanan, setiap panggilan, setiap orang, saudara harus glorious finish. Glorious finish. Dan terakhir, Roh Tuhan yang merekayasa menjamin kita sampai terbang tinggi, diangkat di awan-awan. Terbang lebih tinggi, terbang lebih cepat. Mari angkat tangan saja, tidak usah berdiri. Terima urapan glorious finish.